Halo Sobat Sehat, pernahkah Anda merasa seiring bertambahnya usia, tenaga kok rasanya cepat sekali habis, baru beraktivitas sebentar sudah lemas, dan daya ingat pun rasanya tidak setajam dulu. Rasanya ingin sekali menemukan makanan sakti yang bisa menjadi bensin super bagi tubuh dan otak kita di usia senja. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Ternyata bensin super itu ada, Sobat Sehat. Dan mungkin sering kita jumpai di dalam sup atau es campur. Saya pernah bertemu dengan seorang nenek, Mbah Waginem, di sebuah pasar di Magelang. Usianya sudah 83 tahun. Tapi beliau masih berjualan sayur dengan semangat. Ketika saya tanya rahasianya, beliau tersenyum. Rahasianya, kata beliau, adalah semangkuk kecil sup kacang merah tanpa banyak gula yang hampir tidak pernah absen dari menunya setiap minggu. Kisah Mbah Waginem ini tentu membuat kita penasaran. Apa benar kacang merah yang sering kita anggap biasa ini punya kekuatan menakjubkan? Hari ini, kita akan menguak tuntas semua rahasia kekuatannya. Bagaimana ia bisa menjadi besi bagi darah kita, sapu pembersih bagi usus, hingga pelindung bagi sel-sel otak kita. Dan tentu saja, kita juga akan bongkar siapa saja yang justru harus sangat waspada dengan si merah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kisah nyata dari Mbah Waginem tadi adalah pembuka yang sempurna untuk pembahasan kita hari ini. Kacang merah atau yang sering disebut kacang Brenebon ini seringkali hanya menjadi pelengkap dalam masakan. Padahal, jika kita tahu rahasianya, ia adalah salah satu makanan paling bergizi dan paling kuat untuk menjaga kesehatan lansia. Mari kita selami lebih dalam. Apa saja keajaiban ilmiah yang tersembunyi di dalam setiap butir kacang merah? Keajaiban pertama kacang merah adalah kemampuannya sebagai pembangkit tenaga yang sangat stabil. Ini berkat kombinasi sempurna antara karbohidrat kompleks, serat, dan protein. Berbeda dengan nasi putih yang energinya cepat habis, energi dari kacang merah dilepaskan secara perlahan-lahan ke dalam darah. Inilah yang membuat Mbah Waginem tidak gampang lemas dan tetap bertenaga sepanjang hari untuk beraktivitas. Di balik warnanya yang merah merona, kacang merah adalah sebuah gudang yang penuh dengan mineral super penting bagi lansia. Di dalamnya tersimpan zat besi dalam jumlah tinggi yang penting untuk mencegah anemia atau kurang darah. Ada juga kalium untuk menjaga tekanan darah, magnesium untuk kesehatan jantung dan saraf, serta mangan dan fosfor yang menjadi batu bata penting untuk membangun tulang yang kuat. Dan inilah rahasia yang mungkin paling jarang dibahas. Warna merah pekat pada kacang merah menandakan kandungan antioksidan yang sangat tinggi, terutama dari jenis antosianin. Antioksidan ini adalah pasukan pelindung tubuh kita. Menurut berbagai penelitian, mereka bertugas melawan karat atau kerusakan sel akibat radikal bebas, yaitu molekul jahat yang menjadi biang keladi dari penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Dari semua kebaikan tadi, manfaat pertama yang paling langsung terasa adalah untuk mengatasi anemia atau kurang darah. Gejala seperti 5 liter, yaitu letih, lesu, lemah, lelah dan lalai, seringkali disebabkan oleh kekurangan zat besi. Kacang merah adalah salah satu sumber zat besi nabati terbaik. Rutin mengonsumsinya akan membantu tubuh memproduksi sel darah merah yang cukup, sehingga oksigen bisa terdistribusi lancar ke seluruh tubuh. Manfaat kedua adalah sebagai sapu pembersih di dalam pembuluh darah kita. Kandungan serat larutnya yang sangat tinggi bekerja seperti spons di dalam usus. Ia akan mengikat dan menyerap kolesterol jahat dari makanan sebelum sempat masuk ke aliran darah, lalu membawanya keluar dari tubuh. Kebiasaan ini akan membantu menjaga pembuluh darah kita tetap bersih dari plak dan mengurangi risiko penyakit jantung. Bagi penderita diabetes atau yang ingin menghindarinya, kacang merah adalah sahabat terbaik. Kombinasi antara protein, serat, dan karbohidrat kompleksnya membuat kacang merah memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Ini berarti, setelah memakannya, kadar gula darah kita tidak akan melonjak naik secara drastis. Justru, ia akan membantu menjaga gula darah tetap stabil dalam waktu yang lama. Seiring bertambahnya usia,
kepadatan tulang kita akan semakin berkurang. Manfaat keempat dari kacang merah adalah sebagai benteng pertahanan tulang. Seperti yang sudah dibahas, kacang merah kaya akan mineral kalsium, magnesium, fosfor, dan mangan. Keempat mineral ini adalah komponen utama yang dibutuhkan tulang untuk tetap padat dan kuat, sehingga risiko mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis bisa ditekan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai makanan untuk otak kita. Kacang merah adalah sumber vitamin B1 atau tiamin yang sangat baik. Vitamin ini sangat krusial untuk menjaga fungsi sel-sel otak dan saraf kita. Asupan tiamin yang cukup setiap hari sangat penting untuk membantu menjaga daya ingat, konsentrasi, dan fungsi kognitif secara keseluruhan. Seperti yang dialami oleh Mbah Waginem, yang masih bersemangat, dan manfaat terakhir yang paling cepat terasa adalah untuk kesehatan pencernaan. Kandungan seratnya yang melimpah, terutama serat tidak larut, bekerja seperti sikat lembut yang membersihkan seluruh dinding usus. Ini akan menambah massa pada feses, membuatnya lebih mudah bergerak, dan mencegah terjadinya sembelit atau susah buang air besar yang merupakan keluhan sangat umum yang dialami oleh para lansia. Luar biasa sekali ya Sobat Sehat, kekuatan dari si merah mungil ini. Tentu, kita semua jadi semakin ingin memasukkannya ke dalam menu harian. Tapi, mohon tunggu sebentar. Seperti halnya makanan lain, kacang merah juga punya aturan main. Ada beberapa kondisi di mana kita justru harus waspada. Jadi, jangan kemana-mana, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setelah ini kita akan bahas sisi lainnya. Setelah kita memuji semua keajaibannya, sekarang saatnya kita menyeimbangkan informasi dengan sisi kebijaksanaan. Tidak ada satupun makanan di dunia ini yang cocok 100% untuk semua orang. Memahami pantangan dan potensi risiko dari kacang merah akan membuat kita bisa mendapatkan semua kebaikannya, tanpa harus mengalami akibat buruknya. Mari kita pelajari bersama, Sobat Sehat. Pantangan pertama, penderita asam urat. Pantangan pertama dan yang paling utama adalah bagi Sobat Sehat yang memiliki riwayat penyakit asam urat atau GOUT. Kacang merah, seperti keluarga kacang-kacangan lainnya, mengandung zat bernama purin dalam jumlah yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat, konsumsi purin berlebih akan meningkatkan kadar asam urat dalam darah, yang bisa memicu serangan nyeri dan bengkak yang sangat menyiksa pada persendian. Pantangan kedua, penderita penyakit ginjal. Pantangan selanjutnya adalah bagi para lansia yang menderita penyakit ginjal kronis, terutama yang sudah dalam stadium lanjut. Kacang merah sangat kaya akan mineral kalium dan fosfor. Pada ginjal yang sudah rusak, kemampuan untuk membuang kelebihan mineral ini akan menurun drastis. Penumpukan kalium dan fosfor di dalam darah bisa menjadi racun dan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan jantung dan tulang. Pantangan ketiga, perut sangat sensitif dan mudah kembung. Bagi sebagian lansia yang sistem pencernaannya sangat sensitif atau memiliki sindrom iritasi usus, kacang merah bisa menjadi pemicu masalah. Kacang merah mengandung sejenis gula kompleks bernama oligosakarida yang sulit dicerna oleh tubuh kita. Di dalam usus, gula ini akan difermentasi oleh bakteri dan menghasilkan banyak gas yang menyebabkan perut terasa kembung, begah, dan tidak nyaman. Pantangan keempat, jika direbus kurang matang, dan ini adalah pantangan yang bersifat racun, jangan pernah mengonsumsi kacang merah yang direbus kurang matang atau masih keras. Kacang merah mentah mengandung sejenis racun alami bernama phytohemaglutinin atau lektin. Mengonsumsi lektin dalam jumlah tinggi bisa menyebabkan keracunan makanan akut dengan gejala mual parah, muntah-muntah, dan diare. Pastikan kacang merah selalu direbus hingga benar-benar empuk. Untuk menggambarkan betapa pentingnya memasak kacang merah dengan benar, mari kita simak kisah nyata dari Surabaya. Ibu Endang, 65 tahun, ingin sekali membuat sup brenebon sendiri di rumah. Karena ingin cepat, beliau hanya merebus kacang merahnya sekitar 30 menit saja. Beliau pikir, karena sudah tidak terlalu keras, berarti sudah matang. Beliau pun menyantapnya bersama keluarga. Hanya dalam waktu 1 jam setelah makan, Ibu Endang dan suaminya mulai merasakan mual yang luar biasa hebat.
diikuti dengan muntah-muntah dan sakit perut yang melilit. Mereka pun harus dilarikan ke unit gawat darurat. Dokter menjelaskan bahwa mereka mengalami keracunan makanan akibat lektin dari kacang merah yang tidak dimasak hingga matang sempurna. Ini adalah pelajaran penting bahwa setengah matang tidak berlaku untuk kacang merah. Kisah Ibu Endang adalah bukti nyata bahwa cara mengolah sangatlah krusial. Selain risiko keracunan, konsumsi kacang merah, bahkan yang sudah matang sempurna sekalipun, jika berlebihan atau tubuh kita tidak terbiasa, juga bisa menimbulkan beberapa efek samping. Efek-efek ini adalah sinyal dari tubuh bahwa kita perlu menyesuaikan porsi agar sesuai dengan kemampuan pencernaan kita. Efek samping pertama yang paling umum adalah perut kembung dan terasa penuh gas. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ini disebabkan oleh kandungan gula kompleks dan serat yang tinggi di dalam kacang merah. Bagi yang tidak terbiasa, memulai makan kacang merah dalam porsi besar bisa membuat perut terasa sangat tidak nyaman. Ini adalah reaksi yang normal, namun tentu bisa sangat mengganggu aktivitas kita. Gas yang menumpuk di dalam perut ini tentu harus mencari jalan keluar. Inilah yang menyebabkan efek samping kedua, yaitu sering buang angin atau kentut. Meskipun ini adalah proses yang alami dan menandakan bakteri usus kita sedang bekerja, namun jika terjadi secara berlebihan, tentu bisa menimbulkan rasa malu dan tidak nyaman, terutama saat kita sedang berada di tengga-tengga, keramaian, atau sedang beribadah. Ini adalah efek samping jangka panjang yang jarang disadari. Kacang merah mengandung zat anti-gizi bernama asam fitat, sama seperti kacang tanah. Jika kita menjadikan kacang merah sebagai makanan pokok setiap hari dalam porsi sangat besar, dalam jangka panjang ini berpotensi menghambat penyerapan mineral penting seperti zat besi, kalsium, dan seng dari makanan lain. Kuncinya adalah jangan berlebihan dan variasikan menu makanan. Meskipun sehat, jangan lupakan bahwa kacang merah tetaplah sumber kalori dan karbohidrat. Jika kita mengonsumsinya dalam bentuk olahan yang tidak sehat, misalnya es kacang merah dengan banyak susu kental manis dan sirup, atau sup brenebon dengan daging berlemak, maka ia bisa menjadi bom kalori. Kebiasaan ini tentu saja bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak diinginkan jika dilakukan terlalu sering. Dan terakhir, meskipun alergi terhadap kacang merah tidak seumum alergi kacang tanah, kemungkinannya tetap ada. Sebagian kecil orang mungkin memiliki sensitivitas atau alergi terhadap protein di dalam kacang merah. Gejalanya bisa berupa gatal-gatal, ruam kulit, atau masalah pencernaan setelah mengonsumsinya. Jika Anda merasakan gejala aneh setiap kali setelah makan kacang merah, bisa jadi Anda tidak cocok. Setelah mengetahui semua sisi mata uang dari kacang merah, kini kita sampai pada bagian yang paling ditunggu, yaitu solusinya. Bagaimana cara kita mendapatkan semua kebaikan kacang merah seperti Mbah Waginam dan terhindar dari petaka seperti Ibu Endang? Jawabannya terletak pada cara kita mempersiapkan dan memasaknya. Ada beberapa langkah wajib yang tidak boleh kita lewatkan. Cara mengolah pertama, wajib direndam dan dibilas. Langkah pertama untuk mengurangi efek kembung dan zat anti-gizi adalah dengan merendam kacang merah kering semalaman, atau minimal 8 jam. Proses perendaman akan membantu melunakkan kacang dan memecah sebagian gula kompleks penyebab gas. Sangat penting untuk membuang air rendamannya, lalu bilas kembali kacang merah di bawah air mengalir hingga bersih, sebelum Anda mulai merebusnya. Langkah kedua adalah merebusnya hingga matang sempurna untuk menghilangkan racun lektin. Cara terbaik adalah dengan merebusnya dalam air mendidih selama minimal 10 menit di awal. Lalu lanjutkan merebus dengan api kecil hingga kacang menjadi sangat empuk, yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Jangan pernah memasak kacang merah dengan metode api kecil atau slow cooker dari awal tanpa merebusnya di suhu tinggi terlebih dahulu. Dan langkah terakhir adalah mengolahnya menjadi hidangan yang sehat. Jadikan kacang merah sebagai bahan utama dalam sup bening yang kaya akan sayuran lain seperti wortel dan seledri. Hindari menambahkan gula, santan kental, atau daging berlemak dalam jumlah banyak. Untuk es kacang merah, nikmati kacang merahnya saja
tanpa tambahan sirup atau susu kental manis yang akan merusak semua manfaat sehatnya. Jadi, mari kita simpulkan. Kacang merah adalah makanan menakjubkan yang bisa menjadi bensin super bagi lansia, membantu mengatasi anemia, menjaga jantung, tulang dan otak. Namun, ia adalah pantangan bagi penderita asam urat dan ginjal. Bahaya terbesarnya adalah racun lektin jika dimasak kurang matang. Kunci untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan merendamnya semalaman, merebusnya hingga sangat empuk, dan mengolahnya dengan cara yang sehat. Bahwa ginem dan sup kacang merahnya mengajarkan kita sebuah pelajaran hidup yang mendalam, bahwa untuk menjadi kuat, terkadang kita harus melewati proses. Direndam dalam kesabaran, dan direbus dalam ujian, hingga kita menjadi pribadi yang lunak dan bijaksana. Kacang merah mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari hal-hal yang mahal, melainkan dari kesederhanaan yang kita olah dengan ilmu dan ketekunan. Terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak informasi penting ini sampai akhir. Semoga video ini membuat kita lebih menghargai kekuatan dari kacang merah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat. Tulis di kolom komentar, apa masakan favorit Sobat Sehat yang menggunakan kacang merah? Mari kita berbagi resep sehat. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, setiap suapan makanan yang kita pilih dengan bijak hari ini adalah investasi untuk masa tua yang lebih berenergi, lebih tajam ingatannya, dan lebih bahagia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.